Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tanazzalur rahmatu wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala jalla jalaluhu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, hamba-hamba Allah jamaah salat Jumat dimuliakan dan dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersyukur kepadanya atas segenap nikmat dan karunia yang terus-menerus diberikannya kepada kita tanpa pernah berhenti sampai detik ini. Salah satu nikmat terbesar Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita sampai detik ini adalah al-iman. Iman yang masih Allah tancapkan dalam dada dan hati kita masing-masing, sehingga kita berkumpul tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah dan ibadah kepadanya dalam bentuk salat Jumat berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan juga kepada umat beliau yang setia, komitmen, loyal di dalam mengamalkan dan membela al-Islam yang beliau bawa, termasuk kita di dalamnya insya Allah sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya mujibas sa'ilin. Ma'asyiral mu'minin, ya ma'asyiral Jumat dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala karena masih bisa melaksanakan kewajiban kita, tugas hidup kita di muka bumi yang fana dan sementara ini, yaitu beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah tugas hidup kita di dunia yang fana ini, untuk mengabdi, untuk beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. 24 jam yang diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun usia yang sampai hari ini Allah berikan kepada kita, hendaknya kita pastikan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala bernilai sebagai illa liya'budun, bernilai sebagai pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga menjadi sebuah kewajaran, bahkan keharusan seorang mukmin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadah itu, dimanapun dia beribadah kepada Allah, wajar, bahkan sudah seharusnya dia laksanakan semua jenis ibadah tersebut dengan semangat. Justru aneh kalau ada seorang mukmin tidak semangat sholat, tidak semangat infak, tidak semangat umrah, tidak semangat berdoa, tidak semangat untuk beribadah kepada Allah. Ini justru yang aneh. Namun permasalahan yang lebih dahsyat dari itu bukan sekedar keanehan tadi, tetapi alhamdulillah, semangat beribadah yang kita bawa hari ini di tempat yang mulia ini,
dalam ibadah suci sholat Jumat hari ini, siang ini, apakah bisa kita pertahankan ritmenya dalam waktu-waktu yang akan datang dalam ibadah-ibadah dengan jenis dan bentuk yang lain. Ini menjadi tugas kita untuk tetap menjaga semangat tersebut. Bukan tugas orang lain, bukan tugas Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, pengingat. Tapi kalau kita tidak mau menggunakannya sebagai petunjuk dan pengingat, jelas ini urusan kita masing-masing. In khairan fa khair, wa in syarran fa syarr. Apabila baik sikap kita terhadap nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Islam, maka kebaikan pula yang akan kita peroleh. Sebaliknya, jika keburukan dan tidak tepat sikap kita terhadap Al-Quran dan kebaikan dalam Islam yang lainnya, maka keburukan juga yang akan kita dapatkan. Semoga Allah Taala menetapkan kebaikan demi kebaikan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, ma'asyiral mukminin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Taala, menjadi kewajiban masing-masing kita untuk menemukan kiat-kiat, menemukan cara-cara agar Allah beri kita kelapangan dan kemudahan untuk tetap bersemangat di dalam beribadah kepadanya Subhanahu wa ta'ala sampai satu hari nanti kita menemuinya. Dalam kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, kita akan menyampaikan 3 kiat, 3 cara. Mudah-mudahan 3 kiat atau 3 cara ini membantu kita semua untuk tetap bersemangat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Taala yang merupakan tugas dan kewajiban hidup kita di muka bumi yang fana. Adapun kiat yang pertama, agar kita tetap bisa semangat untuk beribadah kepada Allah Taala dimanapun kita berada, jenis apapun bentuk ibadah tersebut, maka mari kita latih diri kita untuk merasakan, untuk meresapi bahwa ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat, apakah itu zakat, apakah itu puasa, apakah itu doa, dan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya, mari kita latih diri kita. Kita rasakan dia sebagai bentuk S, yaitu syukur kita kepada Allah Taala. Kenapa demikian? Karena di dalam menjalani kehidupan yang sementara ini sudah terlampau banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kita penasaran mau menghitung-hitung sudah seberapa banyak sih nikmat Allah kepada kita hari ini saja, 28 Agustus 2015, dari kita bangun tidur tadi pagi sampai detik ini jam 12:09 waktu masjid ini, silahkan hitung sudah berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah jamin, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak akan sanggup kita menghitungnya. Karena demikian banyak, dan memang tugas kita bukan untuk menghitung-hitung nikmat. Tugas kita adalah la in syakartum la azidannakum. Mensyukuri setiap nikmat yang diberikan Allah Taala kepada kita. Mari kita belajar dari baginda Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Beliau tiap hari, tiap malam bangun untuk melaksanakan sholat menghadap Allah Taala, dan itu hukumnya wajib bagi beliau. Qiyamul lail, sholat tahajud, sholat malam hukumnya wajib bagi Nabi SAW, tidak bagi kita. Kita sunnah hukumnya. Sampai karena terlalu sering Rasulullah SAW sholat malam, kaki beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Kita pun sebagai umatnya mungkin kaki kita bengkak dan pecah juga, cuma alasannya karena yang lain. Sampai-sampai mengundang komentar dari orang yang paling dekat dengan beliau SAW, Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata Ummul Mukminin Siti Aisyah, "kenapa engkau susah-susah mempayah-payahkan dirimu seperti ini? Lihat kakimu bengkak-bengkak, pecah-pecah. Bukankah Allah telah jamin dosa-dosamu telah diampuni? Bukan hanya dosamu yang lalu, dosamu yang akan datang sudah dijamin diampuni Allah. Untuk apa payah-payah semacam ini ya Rasulullah?"
Apa jawaban Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akuna 'abdan syakuran? Apa tidak boleh saya menjadi hamba Allah yang bersyukur atas nikmat Allah kepadaku? Aku dibuat seperti ini merupakan nikmat Allah. Apa tidak boleh aku bersyukur? Aku diangkatnya menjadi nabi dan rasul terakhir, ini nikmat Allah. Apa tidak boleh aku bersyukur? Aku diberikan istri-istri yang solehah, yang satu di antaranya adalah engkau. Bukankah ini nikmat Allah? Tidakkah boleh aku bersyukur? Dan nikmat-nikmat Allah yang lain, apakah tidak boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu jawaban Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang sudah dijamin dosanya diampuni, yang telah lalu dan akan datang. Kita tidak ada yang jamin. Oleh karena itu kita lebih patut untuk merasakan setiap ibadah kita sebagai bukti syukur kita kepada Allah Taala. Kalau ini yang kita rasakan, insya Allah apapun bentuk ibadah itu, dimanapun kita berada, kita akan tetap semangat beribadah kepada Allah Taala. Karena kita rasakan dia sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhitung kepada kita. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, ma'asyiral mukminin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Taala, agar kita tetap semangat beribadah kepada Allah Taala dalam bentuknya yang manapun, maka mari kita upayakan, kita rasakan ibadah yang kita lakukan sebagai bentuk kebutuhan kita. Kita yang butuh ibadah. B. Jadi kiat yang kedua adalah B, karena kita butuh akan ibadah. Kita manusia diciptakan Allah Taala dengan 3 unsur penting. Yang pertama fisik, dari ujung rambut sampai ujung kaki, di luar dan yang di dalam, jeroan. Yang kedua al-akal, akal yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain. Yang ketiga ruh. Masing-masing dari 3 unsur penting manusia ini perlu asupan, perlu makanan. Fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki, di luar yang di dalam, itu perlu asupan yang namanya kulu washrabu halalan thayyiban. Makanan, minuman yang pasti halalnya dan thayyib kualitasnya. Maka oleh karena itu dari mimbar Jumat yang mulia ini, mari kita pastikan makanan kita, minuman kita, apakah yang sehari-hari kita merupakan makanan utama, maupun dalam bentuk obat, maupun dalam bentuk apapun yang kita asup, kita makan, kita minum, pastikan halal. Kalau tidak halal, tinggalkan. Jangan sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab di negeri mayoritas kaum muslimin ini menjual makanan-makanan yang tidak jelas kehalalannya. Bahkan sudah mulai berani mencampur adukan yang halal dengan yang haram. Waliyadzubillah. Pastikan, termasuk obat-obatan dan segala macam, pastikan ada sertifikasi halal dari lembaga sertifikasi yang diakui negeri ini, Majelis Ulama Indonesia. Kalau tidak, tinggalkan itu semua. Kenapa? Karena ini asupan yang baik dan benar untuk tubuh kita. Thayyiban yang berkualitas, bukan hanya halalnya, tapi juga bagus atau tidak, sehat atau tidak, berkualitas atau tidak. Pilih yang hanya yang halal dan thayyib, berkualitas dan bagus. Ini asupan untuk fisik kita. Adapun unsur yang kedua, akal, asupannya lain, yaitu al-ilmu. Ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya kita paham kenapa Islam ini mewajibkan kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu hukumnya wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Kenapa? Karena dia makanan akal kita. Dan yang ketiga, ruh. Perlu juga makanan, cuma makanannya dalam bentuk al-ibadah. Sehingga kita paham, ibadah yang kita lakukan memang karena kita butuh. Fisik kita kalau tidak diberikan makanan yang halal dan thayyib, dia akan protes. Muncul tanda-tanda sakit. Apakah di tangannya ini nanti ada merah di ujungnya, ini berarti kolesterolnya lebih. Apakah muncul di kupingnya terasa berdengung, itu berarti ada masalah di ginjal. Dan masalah-masalah yang lain bisa kita bahas dalam kajian khusus tentang Tibbun Nabawi. Protes tubuh kita karena tidak diberikan asupan. Begitu juga ruh kita. Kalau tidak diberikan asupan yang cukup, tidak cukup ibadah kita, dia akan protes, akan sakit, akan melemah ruh kita.
Sholat tidak terasa nikmat, baca Quran malas, dan ibadah-ibadah yang lain rasanya tidak enak saja. Berarti pada saat itu roh kita sedang bermasalah. Oleh karena itu, berikan asupan kepada masing-masing unsur kita. Asupan yang halal dan thayyib untuk fisik kita. Asupan ilmu yang cukup untuk akal kita. Dan asupan ibadah sebanyak-banyaknya, seberkualitas-kualitasnya, tanpa hitung-hitungan. Karena memang kita butuh, roh kita butuh untuk beribadah. Kalau kita rasakan dia sebagai kebutuhan kita, insya Allah kita akan semangat beribadah dan tidak hitung-hitungan. Yang ketiga, yang terakhir dalam kesempatan Jumat yang penuh berkah ini, agar kita tetap menjaga semangat beribadah kepada Allah adalah B. Yang pertama syukur, S. Yang kedua butuh, B. Yang ketiga B lagi, bekal. Mari kita latih diri kita untuk merasakan bahwa ibadah kita memang bekal kita untuk menuju rumah kita yang sesungguhnya. Bapak-bapak, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Taala, mungkin sudah ada yang punya rumah. Mungkin rumahnya bukan satu. Tapi yakinkan, apa itu betul rumah bapak-bapak kaum muslimin semuanya? Apakah itu milik kita semuanya? Kalau itu milik kita, nanti kita mati apa kita bawa? Tidak. Kita tinggal. Berarti itu bukan punya kita. Oleh karena itu sekarang ini kita tidak ada yang punya rumah. Rumah kita yang di Bekasi, yang di Depok, yang di Tangerang, yang di Jakarta, dan yang lain-lainnya, itu bukan rumah kita. Itu tempat transit kita, tempat kita singgah. Adapun rumah kita yang sesungguhnya adalah ad-darul akhirah, negeri akhirat, darul khulud, negeri keabadian. Dan kita akan menuju ke sana, semua kita. Dan Al-Quran menjelaskan kita tidak akan pernah sampai ke rumah kita yang sesungguhnya sebelum kita sampai ke sebuah stasiun keharusan. Apa stasiun keharusan itu? Al-maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. Stasiun kematian. Semua kita pasti akan sampai ke stasiun itu dulu sebelum kita sampai ke rumah kita yang sesungguhnya. Oleh karena itu, perjalanan cukup panjang, perlu bekal. Ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 40, ada yang 80, ada yang 100, bahkan lebih, walaupun sedikit. Tapi itu perjalanan kita menuju rumah kita yang sesungguhnya. Perlu bekal yang cukup. Jangankan perjalanan panjang 40, 50, 60 tahun. Perjalanan dari tempat sini saja ke Senen itu perlu berbekal. Kalau dari sini kita menuju Senen dengan menggunakan motor minimal 7.400, bensin 1 liter. Itu bekal kita. Apatah lagi ini perjalanan yang panjang, perlu bekal yang cukup. Jangan sampai nanti ketika kita sampai ke stasiun itu, apa yang Allah ceritakan tentang orang sebelah, orang-orang kafir, Allah ceritakan ketika dia sampai ke kuburan. Stasiunnya masih stasiun yang sama. Setelah stasiun kematian itu ada yang namanya alamul barzakh, alamul kubur, alam barzakh, alam kubur. Dia teriak, ya Rabb, wahai Allah, irji'uni, kembalikan saya ke dunia ini, katanya. Kata orang kafir tersebut, untuk apa? An a'mala sholihan taraktu, supaya saya bisa sekedar beramal soleh, beribadah, berbuat baik yang dulu taraktu, aku tinggalkan. Bahasa kitanya dulu aku cuekin. Sudah jelas-jelas ada amal soleh di hadapan itu, aku tinggalkan. Akhirnya diambil sama orang lain dan aku tidak lagi mendapatkannya. Itu ceritanya orang kafir. Apakah Allah akan kembalikan? Kata Allah, kalla, gak mungkin lagi. Nasi bukan hanya sudah menjadi bubur, tapi bubur pun sudah basi. Gak mungkin lagi bisa dimanfaatkan. Jangan sampai ketika kita sampai di alam barzakh, kita pun berteriak seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kurang bekal. Oleh karena itu ibadah-ibadah kita ini adalah bekal. Ibarat di hadapan kanan dan kiri kita ada pendaringan bekal kita untuk menuju kematian kita, penuhi itu dengan ibadah. Karena kita memang perlu bekal ini, bekal yang banyak sehingga kita tidak nangis darah nanti untuk
untuk memohon-mohon kepada Allah yang tidak mungkin dikabulkan lagi. Karena kalau sudah mati, ya laitani kuntu turaba. Meskipun kita berharap jadi tanah lagi, jadi air mani lagi, jadi janin lagi, jadi kecil lagi, tidak mungkin, tidak mungkin. Ya laitani sudah terlewat sudah. Inilah saatnya. Sekaranglah saatnya kita untuk banyak-banyak berbekal dengan tidak hitung-hitungan beribadah. Alhamdulillah, kalau orang percaya sama kita, kita sudah disuruh jadi pengurus masjid, diminta juga sumbangan sebagian harta kita, diminta juga sebagian waktu kita, diminta juga sebagian ilmu kita, diminta juga sebagian kepedulian keluarga kita, semuanya, bahkan jabatan kita. Ucapkan alhamdulillah. Jangan malah protes. Kan saya sudah jadi pengurus, kenapa dimintain uang lagi? La haula wala quwata illa billah. Allah hadapkan amal soleh di hadapan kita. Jangan kita taraktu, kata orang kafir tadi. Ambil itu, fastabiqul khairat. Ambil itu kesempatan kebaikan, amal soleh yang Allah sudah pampang dari hadapan kita. Jangan disia-siakan. Ambil, jangan hitung-hitungan dalam beribadah kepada Allah. Karena itu bekal kita untuk menghadapi kematian dan menuju rumah kita yang sesungguhnya, darul akhirah. Semoga Allah Taala berikan kita kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Semoga Allah Taala membuka kemudahan-kemudahan dan kelapangan kepada kita untuk memperbanyak ibadah kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Taala, sebagai kebutuhan kita kepada Allah Taala, dan sebagai bekal kita menuju rumah kita yang sesungguhnya, darul akhirah. Amin ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'il. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wad dzikr. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal zalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumidh dhalimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wadh dhalimin. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin. Allahumma ansuril muslimina fi Suriya. Allahumma ansuril muslimina fil Iraq
اللهم انصر المسلمين في اليمن، اللهم انصر المسلمين في مصر، اللهم انصر المسلمين في ميانمار، اللهم انصر المسلمين في كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم انصرهم على أعدائهم أعدائك أعداء الدين. اللهم أيدهم تأييدا من عندك يا قوي يا متين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من مؤامرات الغاصبين المحتلين المجرمين من اليهود وأعوانهم. اللهم رد كيدهم إلى نحورهم وحرره من دنسهم ورجسهم يا رب العالمين، وقنا شرورهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وتوفنا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.